Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Sena Okta Priscilla di acara Bincang Literasi. Kali ini aku nggak sendirian karena di setiap cerita selalu ada pemeran utama, dan pemeran utama kita pada hari ini adalah Kak Ahsan Solehan. Jadi Kak Ahsan Solehan ini merupakan Ketua Umum FICC 2019, ya Kak ya? Iya. Dan beliau sekarang aktif di menjadi Ketua HKTI. Gitu. Jadi langsung saja buat kalian yang penasaran, check it out. Oke, selamat siang Kak. Ya, selamat siang juga. Gimana sih Kak kabarnya sekarang? Kabar sekarang alhamdulillah ya, luar biasa. Boleh tahu nggak Kak kesibukan Kakak sekarang nih apa sih? Kalau kesibukan sekarang karena di musim pandemi, kesibukan sekarang masih aktif di organisasi, salah satu organisasi ya tentang kepemudaan, organisasi kepemudaan. Itu. Ya mungkin itu Kak ya. Kan Kakak ini merupakan Ketua Umum FICC 2019 Kak ya. Ya. Boleh diceritakan sedikit nggak Kak? Dari awal Kakak masuk FICC hingga menjadi ketua. Oke. Untuk awal saya gabung di FICC ini, FITK Education Center ini pada tahun 2017 gitu. 2017 kita gabung di FITK Education Center, dan alhamdulillah pada tahun 2019 itu saya diamanahkan untuk menjadi ketua dari FITK Education Center ini. Jadi pada tahun 2019 saya diamankan jadi ketua dari FICC ini. Nih Kak, dari banyak organisasi di kampus gitu ya, kan ada organisasi kesenian ataupun yang dalam bidang yang lain gitu. Apa sih alasan Kakak memilih organisasi yang lebih ke pendidikan kayak FICC ini Kak? Oke. Jadi alasan saya kenapa harus ataupun lebih memilih dari organisasi FITK Education Center ini, karena yang pertama saya melihat bahwasanya itu pendidikan itu sangat penting, baik buat kita sebagai para pemuda, anak-anak milenial maupun orang-orang lain itu. Baik buruknya suatu negara itu tergantung sama pendidikannya. Jadi mengapa saya itu gabung ataupun senang dengan dunia pendidik, dan selain itu kenapa saya ingin ataupun lebih senang ke organisasi pendidikan, karena ini juga motivasi dari latar belakang saya. Itu saya dari anak petani, anak desa yang terpencil, yang jauh dari keramaian ya. Di situ banyak sekali anak-anak desa yang putus sekolah, anak-anak desa yang tidak melanjutkan pendidikannya ke lebih yang tinggi. Mereka mayoritas tamat SD itu. Setelah tamat SD selesai, gak mau untuk lanjut SMP atau SMA, ataupun ada yang mau lanjut karena ada kendala biaya. Jadi inilah kenapa saya termotivasi untuk gabung di organisasi yang dalam lingkupnya pendidikan, karena ingin memajukan pendidikan Indonesia ini menjadi lebih baik lagi. Mungkin makanya kita mulai dari diri kita sendiri itu. Wah, bagus banget ya motivasinya. Jadi emang dari dalam diri Kakak itu kayak memang punya niat untuk kependidikan ya Kak. Karena lingkungan dari Kakak itu ya Kak ya, Kakak melihat bahwa untuk memajukan dari desa yang Kakak itu Kak ya, memotivasi Kakak. Nah, ngomong-ngomong soal pendidikan nih Kak, menurut Kakak pendidikan di Indonesia ini gimana sih? Kalau kita bicara tentang pendidikan di Indonesia ini, ya tentunya kita bisa lihat dengan kepala mata kita sendiri itu bagaimana kondisi pendidikan di Indonesia ini kan. Kita bisa lihat pendidikan-pendidikan yang ada di daerah-daerah tertinggal itu. Kalau mungkin yang di perkotaan mungkin sudah baik ya.
fasilitasnya sudah lengkap, ya, AC malah AC ada di setiap ruangan. Tapi kita lihat ya pendidikan-pendidikan yang ada di pedesaan, pedesaan yang tertinggal, ya, yang jauh dari kota, itu sangat memprihatinkan, baik dari segi fasilitas mereka di sekolah itu maupun motivasi anak-anaknya. Jadi sekolahnya juga fasilitasnya ada gubuk yang masih atapnya bocor-bocor, ada juga papan tulisnya yang masih tidak layak, gitu. Ruang kelasnya tidak layak, lantainya masih tanah. Ini kan banyak yang terjadi di perdesaan-perdesaan. Jadi menurut saya pendidikan di Indonesia ini belum maksimal. Masih banyak ya, harus pemerintah memperhatikan itu, terkhususnya pendidikan-pendidikan di desa gitu. Jadi masyarakat itu dengan adanya bantuan ataupun adanya perhatian dari pemerintah, maka pendidikan-pendidikan di perdesaan ini ya akan maju juga gitu. Ya benar banget. Jadi emang pendidikan di Indonesia ini masih kurang pemerataannya kayak di seluruh Indonesia ini masih kurang. Jadi ada beberapa sekolah yang fasilitasnya kurang gitu kayak di desa-desa terpencil gitu. Nah, balik lagi ke FECC Kak ya. Jadi dari FECC itu ada nggak sih terobosan dari Kakak untuk gimana lebih mendekatkan ke warga-warga di desa gitu Kak, atau acara kegiatan yang lebih mengabdi gitu? Jadi ketika saya diamanahkan untuk menjadi ketua dari FETK Education Center ini, saya itu merealisasikan ada program di FEC adalah program FEC Mengajar. Jadi FEC Mengajar ini kita sejenis program yang mana kita mengabdi kepada masyarakat, dan tempat pengabdiannya ini kita ke desa-desa yang terpencil itu, desa-desa yang tertinggal. Fasilitas dari segi fasilitasnya ini masih kurang gitu, dari jalannya masih tanah gitu. Jadi kita mengabdi, kita terjunkan para relawan, karena di FEC Mengajarnya ada relawan-relawan, kita rekrut relawan-relawan, kita terjunkan relawan-relawan untuk ke desa pengabdian tersebut. Nah, di situ mereka sebagai relawan ini mereka akan yang pertama mereka akan mendapatkan, yang pertama mereka bersyukur bahwasanya saya ini sudah kuliah, saya ini sudah merasakan pendidikan yang enak, duduk di bangku kuliah yang ada AC-nya. Tapi kita lihat banyak anak-anak di desa itu yang tidak merasakan itu. Jadi mereka secara tidak langsung merasa bersyukur dengan adanya program ini. Ini salah satu terobosan saya untuk mengajak teman-teman ya, terusnya untuk anggota dari FECC ini, dan juga kita mengajak para relawan-relawan yang ingin gabung ke program ini. Ayo kita sama-sama untuk peduli dengan pendidikan, terusnya pendidikan yang ada di perdesaan gitu. Jadi dengan adanya program ini, ya mudah-mudahan para pemuda-pemuda mereka mempunyai ide-ide yang kreatif, ide-ide yang inovatif untuk memajukan pendidikan di Indonesia ini, terkhususnya dari para pemerintah, dari pihak pemerintah juga itu akan memberikan support ya, memberikan support untuk program ini, sehingga program ini itu bukan cuman hanya program yang kami laksanakan, tapi juga ini ada support dari pemerintah gitu, karena untuk kebaikan bersama, untuk kemajuan Indonesia gitu. Bagus banget ya Kak ya terobosan dari Kakak membuat FECC Mengajar itu. Jadi FECC Mengajar itu memang tempatnya disurvei terlebih dahulu Kak ya? Iya benar, kita survei dahulu. Jadi tempatnya itu sebelum kita adakan pengabdian, kita adakan survei dahulu. Tempatnya itu, desanya itu kita cari tempat-tempat desa-desa yang 3T ya, 3T itu tertinggal, terdalam, dan terluar ya, 3T. Jadi kita survei tempat-tempatnya,
Dan ini setelah kita survei, kita lihat kondisi pendidikannya bagaimana, apakah di sekolah itu dari fasilitasnya itu sangat memprihatinkan. Setelah itu guru-gurunya juga mungkin belum berkompeten, walaupun mereka ada guru, cuman guru-guru seadanya kan, belum ada PNS. Itu yang kita perhatikan untuk survei. Dan masalah fasilitas juga mereka kekurangan gitu. Ini yang menjadi poin utama kita dari penempatan FEC mengajar itu. Terus Kak, kalau ngomongin relawan nih Kak, Ya. jadi relawan FEC mengajar itu emang khusus dari FEC, anggota FEC, atau boleh dari komunitas lain atau kampus lain gitu Kak? Oke, jadi untuk anggota dari FEC mengajar ini itu kita libatkan anggota pertama ya. Kita libatkan anggota. Setelah kita libatkan anggota, kita juga rekrut para relawan-relawan yang ingin gabung di program FEC mengajar ini. Jadi kita buka secara umum, siapapun boleh ikut gabung dengan kita. Jadi ini cerita di awal 2019 itu kita bentuk FEC mengajar ini itu pertama khusus untuk anggota FEC, dan kemudian kita buka secara luas, secara umum untuk masyarakat lain, untuk pemuda-pemuda yang ingin gabung di program ini. Dan alhamdulillah antusias mereka untuk ikut gabung di program ini luar biasa. Ini mencerminkan bahwasanya masih banyak loh pemuda-pemuda itu yang peduli dengan pendidikan, dan ini harus kita rawat ya. Pemuda-pemuda ini harus kita rawat. Kalau kita tidak rawat, kalau kita nggak rawat mereka ini, maka ya mereka juga akan merasa tidak ada manfaatnya ataupun ada ide tapi mereka tidak ada tempat. Jadi ya, kita ada tempat program ini untuk mereka yang punya ide-ide tersebut untuk majukan pendidikan. Jadi FEC ini menjadi wadah gitu ya. Benar. Untuk relawan-relawan yang lain tuh yang mempunyai niat Ya, pendidikan, sama. jadi bisa menjadi wadah gitu ya tempatnya. Nah, kalau untuk FEC ini Kak, selama Kakak menjadi ketua umum gitu kan program kerja Kakak yang FEC mengajar ini, Ya. ada nggak sih Kak halangan, rintangan selama Kakak merealisasikannya maksudnya? Ya. Jadi dalam merealisasikan sebuah program itu bohong kalau saya berkata tidak ada. Ya. Tapi saya ada program ini karena ada niat dalam hati kita. Tapi kalau dalam hati kita itu sudah ada niat, sudah ada kemauan, apapun itu rintangan ataupun itu permasalahan pasti kita hadapi, karena kita tahu sudah resikonya. Jadi kalau kita sudah ada niat, apapun yang terjadi harus kita laksanakan. Jadi jangan pantang menyerah. Ini apalagi ini untuk kebermanfaat bersama, gitu kan? Jadi kita pemuda itu harus ada manfaatnya untuk orang lain, gitu kan? Walaupun rintangannya susah. Yang pertama masalah biaya kan, karena kita tahu biaya ini pasti diperlukan ya, dalam semua organisasi itu pasti butuh yang namanya biaya. Tapi biaya ini bisa kita carikan. Orang-orang lain juga banyak donatur-donatur yang ingin mendonaturkan ataupun memberikan bantuan kepada kita, asalkan kita ada program yang jelas, ada konsepan dari kita. Itu Closing statement. Jadi emang Kakak itu memang walaupun ada halangan, rintangan, tetap harus kuat dengan program Kakak itu ya. benar-benar. Jadi terlaksanakan gitu kan. Jadi FEC mengajar ini udah terlaksana berapa kali tuh Kak? Ya, untuk FEC mengajar ini sendiri itu awal pertama itu angkatan pertama itu pada tahun 2019. Ya, kita 2019 itu angkatan yang pertama, dan yang sekarang ini itu angkatan yang keempat. Angkatan yang keempat, dan ini program yang sangat luar biasa. Nanti kita akan
adakan FPJ mengajar ini di daerah OI Indralaya, ya, salah satu desa yang sangat bisa dibilang ya sangat untuk pantas lah untuk kita mengabdikan diri di desa situ. Ya, ini diharapkan ya semuanya ikut gabung di organisasi apapun di program ini gitu. Kesimpulan kakak kak mengenai program kakak dan closing statement mungkin ya dari seorang kakak untuk pemuda yang punya figur yang sangat menggebu tentang dunia pendidikan ini kak ya, gimana kak? Ya, jadi pesan saya untuk program ini, jadi sejatinya kita manusia itu adalah makhluk yang sosial, makhluk sosial. Jadi kita membutuhkan orang lain, bukan cuma kita sendiri ataupun dalam lingkungan kita. Jadi kita butuh orang lain, dan kita juga ingat bahwasanya kita manusia ini itu harus mempunyai manfaat untuk orang lain, harus mempunyai sesuatu yang bermanfaat lah untuk orang lain. Nah, dengan FEJJ mengajar ini mengajarkan kita bahwasanya kita ini adalah orang-orang yang bermanfaat. Mereka itu anak-anak di perdesaan, walaupun kita tidak kasih mereka uang ya, tidak kasih sejenis hadiah atau lain-lain, tapi kalau kita datang ke sana mereka sudah bahagia, sudah senang, mereka senyum. Nah, itulah hal yang kita dapatkan, suatu kebanggaan kita sebagai relawan ketika melihat anak-anak di desa itu mereka senyum, bahagia dengan datangnya kita. Dan terakhir ya, ini pengalaman yang luar biasa ketika kita mau pulang ya, ketika kita mau pulang meninggalkan desa itu, ini mereka menangis, anak-anak desa ya. Mereka yang menangis. Jangan pulang kak, jangan pulang gitu kan. Ataupun ada yang ngomong, ada buat surat, kakak kapan kesini lagi kan. Sampai sekarang saya di angkatan yang pertama itu sampai sekarang ini masih ada beberapa anak desa itu yang bertanya kepada saya, kak kapan adakan program lagi ke desa kami. Masih terus ya. Jadi mereka tuh seneng banget dengan adanya program ini. Jadi harapan saya ke depannya ya, kita jadi relawan itu mungkin tidak dibayar, tidak ada bayaran, tidak ada uang yang kita dapatkan, tapi yakinlah bahwasanya kalian menjadi relawan adalah orang-orang yang luar biasa, tidak terbayarkan kalian. Apapun harganya, berapapun harganya, itu kalian tidak terbayar. Itu sangat berharganya menjadi relawan ini. Jadi jadilah orang-orang yang bermanfaat. Di Indonesia ini masih butuh pemuda-pemuda yang mempunyai ide-ide kreatif untuk memajukan pendidikan ini. Jadi kita sebagai pemuda, sebagai mahasiswa, ayo sama-sama kita majukan pendidikan di Indonesia ini. Jangan egois dengan diri sendiri, jangan egois untuk memperkaya ilmu untuk diri sendiri, tapi kita tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Jadi kita harus peduli juga dengan lingkungan sekitar, peduli dengan negara kita Indonesia, sehingga Indonesia ini nanti ketika kita yang memimpin, pemuda-pemuda yang memimpin, maka mudah-mudahan negara Indonesia ini akan menjadi lebih baik lagi. Gitu. Wow, gimana menonton, sangat menginspirasi ya. Jadi pemuda satu ini. Jadi kakak tuh pemuda yang tidak hanya memikirkan diri kakak sendiri, tapi dia memikirkan pendidikan Indonesia, kemudian manfaat dirinya untuk sesama gitu kak ya. Jadi mungkin closing statement dari kakak tadi mengakhiri podcast kita, cerita kita pada hari ini. Mungkin sebelum kita menutup acara kita pada hari ini kak, kita ada jargon dari FEJJ ya? Iya, FEJJ sendiri itu ada jargon. Gimana tuh kak? Jargonnya salam pendidikan itu semuanya itu bilang melalui pendidikan kita wujudkan cita-cita bangsa. Boleh dicoba kak? Ya bilang, boleh.
Ya, salam pendidikan. Melalui pendidikan kita wujudkan cita-cita bangsa. Saya Sarah. Terima kasih. Saya Sian Okta Bisela. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.